Shalom, selamat Natal untuk kita semua. Malam hari ini perayaan Natal yang luar biasa membuat kita bersuka cita. Haleluya. Seperti tema kita yang tertulis di depan, It's all about Jesus. Semua tentang Yesus. Tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk malam yang luar biasa ini. Kami boleh bersuka cita merayakan kelahiran-Mu untuk menyelamatkan kami. Urapi kami Tuhan untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu. Terpuji Tuhan, hati kami siap untuk Bapa dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sudah 2 bulan ini kita membahas semua tentang Yesus. Kita berharap ini menjadi tema yang sungguh-sungguh menjadi pernyataan hidup, menjadi gaya hidup, supaya orang bisa semakin mengenal Tuhan melalui hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia 2 ayat 20 ini. Saudara boleh dibaca setiap kita, ada slide di depan. Tapi ayat ini tidak lepas dari 19. Saya akan coba ayat 19 bagian terakhir, kalimatnya dikatakan begini. Ini pernyataan Paulus, dikatakan bahwa Aku telah mati bersama dengan Kristus. Lalu selanjutnya perhatikan, ini merupakan pernyataan. Jadi Paulus membuat sebuah pernyataan, aku telah mati. Tapi selanjutnya dikatakan ayat 20, namun aku hidup. Ini realita, kenyataan yang dialami hari ini. Orang melihat kita hidup. Dan Paulus juga sebagai penulis ayat ini mengakui bahwa dia hidup. Tetapi nanti kalimat selanjutnya, ini menjadi pernyataan selanjutnya, tapi juga sekaligus menjadi komitmen. Dikatakan bahwa, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, kalau kita mau mencapai sesuatu, sangat bagus kalau kita membuat sebuah filosofis atau pernyataan, sehingga pernyataan ini menjadi daya dorong untuk kita sampai kepada tujuan itu. Misalnya, kalau kita mau jadi pengusaha, kita harus buat pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan menjadi seorang pengusaha. Misalnya bahwa hari ini gagal belum berarti menjadi gagal, tapi itu hanya pelajaran untuk berhasil. Ini contoh ya. Sehingga ketika menghadapi tantangan-tantangan, tetap kita mampu melihat itu sebagai ujian untuk kita sampai kepada titik keberhasilan. Untuk kita bisa semua tentang Yesus, maka pernyataan yang harus kita buat dalam diri kita, bahkan saya berharap ini menjadi pernyataan juga di tahun 2022. Pernyataannya seperti katakan Paulus, aku telah mati bersama-sama dengan Kristus. Pernyataan ini akan menjadi renungan yang kuat dalam diri kita. Aku telah mati bersama-sama dengan Kristus. Setiap hari kita renungkan ini, aku telah mati bersama-sama dengan Kristus. Walaupun hari ini kenyataannya kita hidup. Orang bertanya, mana matimu? Buktinya kamu masih hidup, masih makan babi panggang, misalnya ya. Tidak ada masalah. Karena memang kenyataannya kita hidup. Hanya sesudah itu, pernyataan awal kita buat menjadi komitmen. Sekaligus ada pernyataan selanjutnya. Bahwa, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Kenyataannya hari ini Anda melihat saya hidup. Tetapi sesungguhnya bukan lagi aku yang hidup. Tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Jadi pernyataan pertama dengan kedua ini, pernyataan lanjutan ini menjadi komitmen kita. Sehingga ketika ada tantangan, ketika ada goncangan, ketika ada godaan, ketika ada apapun yang akan membawa kita terbelokkan dari tujuan semua tentang Kristus, kita akan diingatkan oleh ini. Aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga ketika ada orang menghina kita, kita bisa merespon ini dengan cara, bukan lagi aku yang hidup. Ketika ada orang memuji-muji kita, kita juga dapat meresponinya dengan, itu bukan tentang saya, tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Saudaraku,
inilah menjadi kata kunci atau kalimat kunci atau filosofi kunci untuk kita bisa betul-betul it's all about Jesus. Tanpa pernyataan dan komitmen ini, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada kenyataan itu. Paulus sendiri ketika dia berkata hal ini menunjukkan bahwa ini menjadi pernyataan sekaligus komitmennya dia. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Mari di Natal ini, sebagai ungkapan syukur kita menyambut kasih yang Yesus berikan melalui kasih Natal, kita buat pernyataan ini. Aku telah mati bersama dengan Kristus. Sekalipun Anda melihat kenyataan hari ini saya hidup, tetapi sesungguhnya komitmen saya adalah bukan lagi saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Ini menjadi pernyataan iman lanjutan, tapi sekaligus juga menjadi komitmen kita. Saudara, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang luar biasa. Kalau kita hubungkan dengan Natal, ini menarik. Aku telah mati, namun aku hidup. Saya akan coba hubungkan ini. Hidup berarti Tuhan memberikan kita kehidupan. Tetapi kehidupan itu ternyata hanya ada ketika diawali dengan kematian. Yesus betul lahir dulu baru nanti mati. Tapi realitas Kristus dalam diri kita ternyata harus kita balik. Kita mati dulu baru Kristus bisa hidup di dalam diri kita. Sehingga inilah yang akan kita harapkan menjadi Natal untuk kita hari ini. Bagaimana kita mematikan daging kita, tapi Kristus akan semakin hidup. Saya masih ingat ketika Yohanes Pembaptis didatangi oleh murid-muridnya berkata, oh di sana ada juga Yesus membaptis orang, terus bagaimana? Tapi Yohanes tidak merasa tersinggung, tidak merasa tersaingi. Bahkan Yohanes berkata, itulah yang kuberitakan itu. Dan biarlah aku semakin berkurang-kurang, tapi dia semakin bertambah-tambah. Ketika filosofis hidup seperti ini dialami oleh semua gereja saya tidak ngomong denominasi karena gereja itu adalah saya dan saudara, berarti dialami oleh kita, betul-betul membuat saya mau semakin berkurang-kurang dan Yesus semakin bertambah-tambah. Inilah yang akan menciptakan transformasi, ini akan menciptakan pergerakan, revival. Karena yang menghalangi pekerjaan Tuhan sesungguhnya bukan iblis tapi daging kita. Makanya ketika kita membawa tema ini tema yang sangat dalam, sangat luas, sangat luar biasa, maka komitmen kita adalah saya semakin berkurang-kurang, Kristus semakin bertambah-tambah. Dan itulah arti Natal. Untuk kita bisa menikmati kehidupan Kristus itu, maka kita harus mematikan kehidupan daging. Makanya ayat 19 itu kalimat terakhirnya, aku telah mati bersama-sama dengan Kristus. Supaya Kristus bisa hidup dalam aku. Jadi kehidupan Kristus hanya akan bisa dalam diri kita semakin besar seiring dengan kita rela mematikan daging kita. Dan inilah arti Natal. Saudara, ada 3 tahapan yang saya mau sampaikan berhubungan dengan tema dan Natal kita ini. Yang pertama adalah realitas yang Yesus kerjakan. Ketika Yesus di muka bumi, Yesus juga membuat sebuah reformasi kasih. Karena ketika Yesus ada di muka bumi, dia waktu itu selalu berhadapan dengan aturan-aturan keagamaan. Yang dalam konteks ayat kita baca ini, hukum Taurat. Mati terhadap hukum Taurat. Tetapi Yesus membawa sebuah tatanan yang bernama kasih. Dia menciptakan reformasi kasih. Bagaimana orang tidak hanya hidup dengan tuntutan aturan, tapi harus hidup dengan moral kasih. Karena pada waktu itu orang sangat banyak bersembunyi di balik aturan, tapi untuk supaya dia bisa memperkaya diri. Misalnya ketika kita dengar Yesus mengusir para pedagang-pedagang di Bait Allah, kenapa Yesus usir? Karena mereka itu sebenarnya korupsi sama membuat standar dirinya sendiri. Tapi dengan
memakai atau bertopengkan aturan. Aturan dipakai misalnya untuk korban persembahan itu harus layak di depan Tuhan, tidak boleh tidak layak. Lalu yang mengatakan layak itu harus mereka. Jadi nanti stempel layak di binatang yang dibawa baru layak itu dipersembahkan. Kalau seperti sekarang ini di rumah potong itu ada stempel sehat baru bisa dijual. Kira-kira seperti itu. Lah, setiap umat datang membawa binatang dari rumahnya sendiri, mereka selalu katakan ini tidak layak, ini cacat. Sekalipun tidak ada cacatnya. Sehingga pada akhirnya mereka menjual. Sehingga pada akhirnya umat-umat itu harus membeli apa yang mereka jual. Karena mereka menyiapkan jualan di sana binatang. Padahal kalau mau diselidiki, yang mereka jual itu jauh lebih jelek daripada yang dibawa. Tapi karena mereka membuat standar dengan cara itu, mau tak mau tidak ada cara lain. Karena umat harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itulah yang dijungkir balikan oleh Yesus pada waktu itu. Karena korupsi di dalam. Jadi topengnya adalah hukum, tapi tujuannya adalah memperkaya diri. Sudah sangat banyak. Ada hal-hal lain juga yang terjadi lebih dari itu. Sehingga pada waktu itu, Yesus betul-betul menghakimi mereka. Yesus betul-betul mencambuk mereka. Yesus betul-betul seakan-akan merusak tatanan itu. Padahal sebenarnya Yesus lagi memperbaikinya, tapi dengan mengedepankan moral. Itu sebabnya dalam Yohanes 8 misalnya 1-11 itu kalau kita lihat ada orang-orang, kalau bahas sekarang ini para pendeta lah atau alim ulama, membawa kepada Yesus orang yang kita anggap bahasa berzina. Nah pada waktu itu hukumnya adalah orang itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Mereka berharapkan kepada Yesus dengan alasan dengan tujuan supaya mereka bisa mempersalahkan Yesus. Nah Yesus waktu itu mengangkat sebuah fakta. Faktanya bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa. Bahkan dalam kasus ini pun fakta itu ada karena yang dibawa cuma satu perempuan. Apa ini betul berzina? Atau jangan-jangan yang ketangkap itu juga adalah teman-teman alim ulama. Sehingga mereka tidak bawa itu si laki-laki. Tapi apapun itu, Yesus hanya mengangkat sebuah fakta ini yang berkata bahwa barang siapa yang tidak berdosa, biar dia duluan melempar dengan batu. Lalu nanti yang kedua dosanya lebih kecil. Selanjutnya yang dosanya lebih kecil. Biar itu berurutan. Tapi ternyata tidak ada yang melempari. Dan akhirnya Yesus ngomong sama perempuan itu. Apa tidak ada yang melempar engkau? Tidak ada. Saya pun tidak akan menghukum kamu. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Saudara, dari ayat-ayat ini kita lihat Yesus menunjukkan kasih. Jadi ada pertarungan atau ada konfrontasi antara aturan dengan kasih. Aturan itu menghakimi. Dan itu yang dipertontonkan oleh para alim ulama mengenai perempuan yang ketangkap basah. Tapi Yesus tidak. Tapi Yesus justru memberikan kasih kepada perempuan itu. Yang pertama, bukan menghakimi, tapi menerima apa adanya. Karena arti kasih itu berarti menerima apa adanya. Lalu yang kedua, kasih itu di samping menerima apa adanya, lalu kasih itu tidak menghakimi. Lalu yang ketiga, kasih itu tidak kompromi. Jadi jangan karena kita pikir bahwa Yesus itu menerima apa adanya, lalu tidak menghakimi, lalu kompromi, enggak. Karena buktinya Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Dan setiap Yesus menolong orang, selalu dia berkata bahwa jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau kamu berbuat dosa, akan datang yang lebih berat. Artinya Yesus mengatakan dosa itu akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih parah daripada kehidupan hari ini. Saudaraku, arti Natal bagi kita adalah menerima kasih ini. Yesus menerima kita apa adanya. Yesus tidak menghakimi kita, tapi Yesus juga tidak pernah kompromi dengan semua kesalahan-kesalahan kita. Untuk kita, realitas yang kedua, untuk kita bisa juga sama seperti Kristus, semua tentang Bapaknya dalam hidupnya, kita juga semua tentang Yesus, maka hidup kita pun harus mengasihi. Semua yang kita kerjakan, mengasihi Allah dan mengasihi sama. Yesus rela dihina,
diperlakukan tidak adil oleh kalayak ramai, oleh alim ulama, karena dia menunjukkan kasih kepada perempuan yang kita nggak pasti berzina, atau kepada kita lah sebagai objek kasih itu. Dia rela dipermainkan tidak adil. Sama, kita pun akan mengerjakan itu dan harus mengerjakan itu, karena bukan tentang kita lagi, tapi tentang Yesus. Yesus mau kerjakan itu karena semua tentang Bapaknya dalam hidupnya, ketaatannya kepada Bapaknya. Lalu yang ketiga, saudara, yang pertama tadi tentang Yesus itu, yang kedua bagaimana kita melakukan keteladanan yang Yesus sudah pertontonkan kepada kita, semua tentang kasih. Baru yang ketiga, untuk kita bisa terus menerus berkemenangan dan tetap di dalam posisi semua tentang Kristus, maka setiap hari kita harus mengalami kasih Bapa itu. Setiap hari kita harus masuk experience of God. Tidak sekedar mengetahui, tapi masuk mengalami kasih Bapa itu. Dengan cara, pertama kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, dengan cara kita harus memiliki waktu yang tenang, membaca firman-Nya di quiet time saat teduh. Lalu yang ketiga, kembali lagi kepada tema ini, dengan kita punya tahapan-tahapan. Ada pernyataan dan ada komitmen yang harus kita kerjakan terus-menerus dalam pernyataan itu. Saudaraku, inilah yang saya sampaikan untuk membangun atau menerangkan atau membawa kita untuk semua hidup di dalam tema ini. Sebelum saya akhiri, saya harus beritahu, kalau dari hati kita ingin semua tentang Yesus, tapi dengar baik-baik saudaraku, sebenarnya dari hati Tuhan itu dan di hari Tuhan hari ini, semua tentang kita. Semua tentang kita. Saudara masih ingat rela Yesus melakukan semuanya, karena di hatinya semua tentang kita. Bahkan ketika dia di Taman Getsemane, dia melihat betapa berat itu salib, betapa berat itu jalan yang harus dilalui. Ada dua alasan kenapa dia waktu itu berdoa, Bapa, lalukanlah kalau memungkin. Karena dia lihat dia harus berpisah dengan Bapaknya seketika, dan itu menjadi beban yang sangat berat. Karena Yesus itu adalah tidak mau berpisah dengan Bapaknya, tapi demi dosa yang harus ditanggung. Dia lihat itu sangat berat, tapi dia berkata, tapi jangan kehendakku. Lalu yang kedua, tubuh inkarnasinya yang sama dengan tubuh kita, melihat penderitaan itu begitu berat, dan itu sangat menekan, sehingga dia berkata kalau mungkin. Tetapi karena di hatinya itu ada satu filosofi, semua tentang kita, semua tentang manusia, semua tentang saya, sehingga dia harus merelakan sebagai bukti kasih itu. Sehingga dia berkata kepada Bapaknya, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dan hari ini kita pun harus belajar untuk meresponi atau mengembalikan kasih Tuhan itu sebagai ucapan syukur kita dengan sebuah statement, semua tentang Yesus. Sehingga apa yang kita lakukan bukan lagi tentang kita, tapi kita mau persembahkan itu sebagai kemuliaan, pujian kita kepadanya, semua tentang Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan baik untuk kita, dan Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami terima hari ini kasih-Mu. Kami sangat berharga di mata-Mu, dan kami terima kasih-Mu itu yang besar, semua tentang kami. Dan hari ini kami juga mau belajar, semakin bertumbuh dalam hidup kami, menciptakan sebuah gaya hidup, semua tentang Engkau. Terpuji Bapa, nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.